Halo, perkenalkan nama saya Vera Sipahutar dengan NIM 220658302020. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang komputer dan jenisnya. Yang pertama, gambaran umum komputer. Apakah Anda pernah mendapat pertanyaan yang berkisar tentang apakah komputer itu? Coba Anda renungkan dan mencoba untuk menjawabnya, dan jangan kaget bila pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda istilah. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin komputer yang berarti menghitung, to computer atau recount. Berikut diberikan beberapa definisi tentang komputer yang disajikan oleh beberapa buku komputer. Menurut buku komputer annual atau Robert H. Bismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, memproses input tadi sesuai dengan programnya. Yang ketiga, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. Yang keempat, menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut buku Computer Today, Donald Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau stored memory. Menurut buku Computer Organization, V.C.H. Harmers, J.G. Franesik, J.S.G. komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya atau storage program, dan menghasilkan output informasi. Menurut buku Introduction to Computers atau Gordon B. Davis, komputer adalah tipe khusus alat perhitungan yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Dari beberapa definisi yang tersebut dapat disimpulkan bahwa komputer adalah alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, bekerja secara otomatis. Menurut buku Introduction to the Computer, The Tool of Business, William M. Forey, komputer adalah suatu pemrosesan data atau data processor yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan dari manusia, mengoperasikan selama pemrosesan. Atau definisi ini diambil dari American National Standard Institute dan sudah didiskusikan serta sudah disetujui dalam Satuan Pertemuan International Organization for Standardization Technology Community. Sedangkan yang disebut dengan program adalah kumpulan dari instruksi atau perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang sudah ditentukan. Pengolahan data elektronik. Pengolahan data dengan menggunakan komputer terkenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol khususnya atau gabungan darinya. Data mentah masih belum bisa bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengolahan data atau data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Informasi atau information adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Jadi pengolahan data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing EDP adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu elektronik yaitu komputer. Siklus pengolahan data.
Proses pengolahan data terdiri dari 3 tahap dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. 3 tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan expanded data processing cycle dapat ditambahkan 3 atau lebih tahap lagi, yaitu organization, storage, dan distribution. Organization. Tahap ini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input dan input device. Processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat proses atau processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari discharge. Output. Tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device yang berupa informasi. Distribution. Tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar atau storage. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dan dapat digunakan sebagai bahan untuk proses selanjutnya. Sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan brainware. Hardware. Perangkat keras atau piranti keras adalah peralatan di sistem komputer. Hardware yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Software, perangkat lunak atau piranti lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Kemampuan komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar seperti misalnya perhitungan, pertambahan, atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisekon, mikrosekon, nanosekon, atau picosekon. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi adalah waktu pikosekon, milisekon atau ms, kecepatan ribuan operasi per detik. Mikrosekon atau as, juta operasi per detik. Nanosekon atau ns, miliar operasi per detik. Pikosekon atau ps, triliun operasi per detik. Berdasarkan kecepatannya, komputer dapat diklarifikasikan sebagai komputer mikro atau mikrokomputer, komputer mini atau mini komputer, komputer mainframe atau dapat berupa small scale mainframe, medium scale mainframe, dan large scale mainframe, dan komputer superkomputer. Umumnya kecepatan komputer mikro diukur dengan satuan MHz atau megahertz. Kecepatan komputer mainframe dalam satuan MPS atau million instruction per second, dan komputer super dengan satuan kecepatan flops atau floating point operation per second. Komputer mikro sekarang dapat mempunyai kecepatan berkisar dari 8 MHz sampai dengan 500 MHz. Satuan megahertz menunjukkan kemampuan melakukan kecepatan sebesar 1 juta siklus operasi per detik. Jika kecepatan komputer mikro adalah 500 MHz, ini berarti bahwa komputer ini dapat melakukan 500 juta siklus operasi per detiknya, atau satu siklusnya operasi dapat dikerjakan selama 1/5 juta atau nanosekon. Komputer mainframe dapat mempunyai kecepatan sampai dengan lebih dari 1000 MPS. Komputer dengan kecepatan 1000 MPS dapat mengolah sebanyak 1 miliar instruksi per detiknya. Komputer mikro yang mempunyai satuan kecepatan MHz dapat dikonversikan ke satuan kecepatan MPS. Umumnya, satuan instruksi program membutuhkan beberapa siklus operasi digunakan
Secara rata-rata, satu instruksi program membutuhkan 20 siklus operasi, maka komputer 500 MHz dapat dinyatakan mempunyai kecepatan 500 juta siklus operasi per detik per 20 siklus operasi atau sekitar 25 juta operasi per detik atau 25 MPS. Komputer super disebut dengan nama parallel processor karena sebenarnya komputer super merupakan komputer mainframe yang mempunyai banyak prosesor yang dipasang secara paralel. Dengan demikian, kecepatan komputer super dapat berupa kali lipatan dari kecepatan komputer mainframe tergantung dari beberapa banyak prosesor yang dipasang secara paralel ke komputer super dapat beroperasi dengan kecepatan lebih dari 100 glop. 1 glop sama dengan 1 giga atau miliar flop. Sekian penjelasan saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.